Jangan remehkan orang ini. Politisi PKS menyebut bahwa Jokowi merupakan politisi ulung yang tidak boleh diremehkan. Sudah terbukti bahwa Jokowi yang bukan ketum partai, bukan pengusaha kaya raya bisa menjadi presiden selama 2 periode. Ini sungguh sangat luar biasa. Akan tetapi pernyataan Jokowi baru-baru ini untuk mendukung Prabowo Gibran sesungguhnya beda cerita dan variabel. Untuk apa sesungguhnya Jokowi mendukung Prabowo Gibran? Apakah demi anak bangsa ataukah hanya demi anak-anak dan menantunya? Kader-kader partai lain berhak untuk maju menjadi presiden dan wakil presiden, tawarkan solusi perbaikan untuk bangsa Indonesia. Biar rakyat yang menilai. Kalau melihat Pak Jokowi itu, saya dari awal sudah mengatakan do not underestimate with this guy. Ya. Beliau bukan ketua umum partai, bukan pengusaha, bukan orang kaya, bukan juga orang yang punya banyak koneksi, tapi 2 periode bisa memimpin Indonesia spesial. Don't underestimate ini dari tahun 2014 ya? Dari tahun 2014. Dari 2014. Udah diramalkan ini orang sembarangan. Dan terbukti 2 periode lancar. Nah, tetapi untuk pernyataan kali ini, saya tetap berpikir ayamnya berkokok terlalu cepat gitu. Fajarnya masih sangat panjang, tetapi pasti ada maksud dan tujuan. Salah satu kelebihan Pak Jokowi itu sangat detail membaca survei. Kelebihan Pak Jokowi selalu memprediksi 2-3 langkah ke depan dan itu baik buat kita cermati. Tetapi lagi-lagi Pak Prabowo sudah sangat jelas bahwa apakah 2 periode tidak, lihat saya punya performance dan nanti saya akan memutuskan apakah 2 periodenya bareng Gibran atau tidak, itu sangat tergantung kepada Pak Prabowo kalau mau 2 periode. Dan pandangan saya yang terakhir, pasti siapapun yang diajak Pak Prabowo, dia harus punya kekuatan politik real yang memastikan kemenangan pada periode kedua nanti. Tapi kalau ayamnya terlalu dini berkokok, ini kan jadi syarat makna dan multitafsir juga ketika diucapkan di media, Bang Mardhani. Yang dituju apa ini sebenarnya? Apakah ada pesan terah Jokowi jangan sampai dihilangkan? Kalau tafsir bisa banyak macam-macam ya, tetapi saya tetap melihat bahwa keberadaan seseorang di panggung politik akan sangat ditentukan 2 hal. Satu, kinerja yang bersangkutan, dan kedua, backup politik dari yang bersangkutan. Adakah terah Jokowi akan lanjut atau tidak? Lihat 2 hal ini. Oke, sejauh ini, Bang Mardhani sinyalnya? Saya sih melihat agak redup. Tadi di awal muji Bang, kok tiba-tiba jadi redup sih Bang? Ya kan bukan Pak Jokowi yang kita bicarakan sekarang kan, terahnya kan. Terahnya. Apakah terahnya itu bisa menyaingi Pak Jokowi? Buat saya belum tentu. Sehingga saat ini, mungkin karena bukan posisi nomor 1 kan, kita lihat terahnya itu tidak ada yang secemerlang Pak Jokowi ketika Pak Jokowi itu 2 bulan sejak dilantik jadi gubernur DKI 2012 itu, gerakannya tuh cepat sekali. 2012 gubernur, 2014 sudah presiden loh. Itu luar biasa itu dan perlu diapresiasi juga. Partainya sebelah saya ini. Tapi itu tergantung beliau kalau sekarang gitu ya. Ketika itu pokoknya kami kan kebetulan selalu kontra dengan Pak Jokowi nih. Partai kami atau saya pribadi. Tetapi kontra itu tidak dalam rangka memburukan atau menjelekkan, tapi lebih kepada check and balance biar kita betul-betul bisa mengontrol. Sebetulnya kalau politiknya ya PSI salah satu kendaraan. Karena anaknya ada di situ. Umum. Kemudian beliau menggunakan selama waktu itu tuh 2014 tuh sesudah selesai Pilpres, pandangan saya ketika Pak Jokowi itu negarawan, bubarkan relawan biar dia bisa bekerja penuh. Tapi kelebihan Pak Jokowi, beliau justru memelihara para relawan itu dengan baik walaupun ada dampaknya. Mungkin beberapa dikasih sebagai komisaris BUMN dan lain-lain. Tidak melanggar peraturan karena komisaris memang beberapa relawan punya kapasitas untuk itu. Tapi itu kelebihannya, sehingga dengan demikian relawan itu bisa menjadi salah satu mesin dalam beberapa hal. Relawan Pak Jokowi ini partai super bahkan itu karena punya akses sumber daya yang luar biasa. Jangan bahwa dianggap jelek relawan jadi menteri. Relawan di komisaris. Kalau menteri urusan prerogatif presiden dan beliau punya semua berdarah-darah. Dan itu sudah dibuktikan kok selama ini Pak Jokowi sangat jaga. Jadi, tetapi ke depannya eksperimen Pak Jokowi berikutnya belum tentu seberhasil sebelum ini karena memang ada banyak variabel yang berubah. Misal anak-anak muda sekarang makin membanyak. Benar Gibran muda, Kaisang muda. Tapi adakah elemen kemudaan dalam kebijakannya? Misal contohnya teman-teman PSI ternyata ada yang kalau saya itu agak kagum sama broron-broron itu gitu loh ya. Tapi ternyata diambil yang lain. Itu sih haknya teman-teman. Tapi maksudnya ketika di anak muda, maka semestinya kebijakan, sikap politik dan lain-lain betul-betul mengedepankan, mengarus utamakan anak mudanya gitu loh. Nah tetapi itu hak teman-teman. Jadi kalau ke depannya, ini bukan eksperimen yang mudah buat Pak Jokowi
dan terahnya. Karena tidak lagi pada orang nomor satu. Dalam beberapa hal Pak Prabowo juga sudah berjalan dengan segala pesonanya untuk mencoba mengkonsolidasi kekuasaan agar fokusnya tidak kepada yang lain tapi kepada Pak Prabowo sendiri. Nah ini menarik ke depannya. Dan satu kelebihan, saya saya ketemu Pak Jokowi itu 2 kali dengan wajah yang lagi sakit ya, tidak sesehat biasanya. Sakit, kenapa itu sakit? Saya tidak tahu, tapi saya doakan sembuh. Nah tetapi kelebihannya dalam konteks kayak gitu pun beliau tetap tampil. Ini bukan perkara mudah. Artinya beliau dengan wajah yang tidak pro kepada pasar, beliau tetap tampil dan buat saya itu kelebihan beliau, itu kelebihan yang harus buat saya pelajari itu loh. Nah, Betul-betul di-maintain gitu ya. iya beliau maintain terus kayak sekarang. Pak Jokowi bukan presiden lagi. Kita masih bahas tentang pernyataannya Pak Jokowi. Buat saya itu kelebihan juga gitu loh. Kalau buat kami semua harus dipelajari. Kalau kita mau maju, kita lihat kelebihan orang lain dan kelemahan diri sendiri. Jadi yang pertama buat saya sah saja. Pak Jokowi, Mas Gibran, PSI, teman-teman relawan melakukan move politik untuk memastikan bahwa keberadaan Gibran dan terah Jokowinya tetap dalam panggung demokrasi. Pernyataan Mas Ade tadi benar kok bahwa memastikan Pak Jokowi, Pak Prabowo yakin Gibran dan tim Pak Jokowi ingin dukung sampai 2 periode dan itu bagus, stabilitasnya terjaga sehingga Pak Prabowo bisa lanjut. Tetapi lagi-lagi pertanyaan saya, adakah akan terwujud? Saya tetap menyatakan masih jauh panggang dari api. Karena apa? Bagaimanapun mulai banyak kekuatan politik lain yang menyaingi pengaruh dari Pak Jokowi. Betul, Pak Jokowi memang orang luar biasa pada zamannya. Tapi sekarang dengan Pak Prabowo yang terus melakukan pekerjaan besar dia, partai-partai lain juga terus memperbaiki diri, maka kontestasi menjadi menarik. Monggo teman-teman pengen memajukan Gibran, tapi partai-partai lain juga akan mengajukan calon-calon terbaiknya. Baik itu Betul, untuk mendampingi harusnya Pak Prabowo atau betul. yang lain dan itu menjadi kontestasi yang sehat dan tidak perlu buat saya ini jelek, tidak bagus kok. Tinggal apa tawaran terbaiknya untuk mengeluarkan Indonesia dari middle income trap Dan itu countries. kita tunggu, Pak. Apa tawarannya biar Indonesia punya job creation yang lebih banyak apa dan itu menjadi kontestasi yang sehat. Bagus itu loh. Pertama saya dukung Lutfi sama Kang Cecep bahwa demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tapi fakta di Indonesia memang seperti ada textbook thinking dan ada realita yang jauh dari textbook thinking. Contoh, selalunya kalau sudah 2 periode maka 1 tahun terakhir ada lame duck fenomena. Pemimpin 2 periode itu akan ditinggal. Pada zaman Pak Jokowi sampai last minute hasil kepuasan publiknya masih di angka 78-80%. Itu beda dari teorinya. Saya melihat kenapa Pak Prabowo ngambil Mas Gibran, faktanya memang yang paling populer dan paling bisa menarik suara bukan Gibrannya, Jokowinya. Itu fakta. Nah, faktanya. Nah, yang paling asosiatif dengan Jokowi ya bukan orang-orang yang ditunjuk Jokowi, anaknya. Terjadilah perkawinan yang terlarang itu karena MK 90 itu ya. Apapun itu sudah terjadi. Larang dari mana? Ya MK 90 itu bikin kita rame, ya itu fakta. Nah, yang terjadi sekarang, Kang Lutfi, Kang Cecep, kita harus melawan adanya upaya-upaya mengajak demokrasi itu menjadi isu elit dan ditentukan oleh elit. Dan tidak salah kalau Pak Jokowi dan timnya mau usaha itu. Tapi tugas kita menjelaskan kepada publik, bukan Jokowi yang menentukan kok, bukan Gibran kok yang berkuasa. Gibran juga Setiap punya rakyat kader yang Indonesia yang harus cerdas menilai dan memilah mana yang cocok buat demokrasi kita. Apa mau terus-menerus tersihir oleh apa yang dikatakan 1-2 orang, saatnya berkata tidak. Gitu ya. Oke, Setuju. setuju. Jadi intinya elit masyarakat maksud saya, akar rumput jangan mau disetir oleh elit. Ada satu klausul keputusan MK yang membatalkan presidensial threshold. Memang belum diformulasi menjadi norma di revisi undang-undang pemilu kita. Tetapi keputusan MK itu final dan mengikat bahwa setiap partai politik peserta pemilu berhak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Ini mungkin tabu karena Pak Prabowo demikian luar biasa, tetapi menurut saya ini bisa menjadi jendela bagi siapapun yang kreatif untuk membangun branding bahwa playing field-nya itu terbuka. Siapa aja boleh kok. Bahwa ada fenomena KDM yang tiba-tiba ada Mas Gibran yang lagi coba usaha dengan segala cara. Kalau saya melihat siapapun yang menjadi wakil presiden tidak cuma di zaman Prabowo, di zaman Pak Presiden manapun, dia ada pada posisi yang tidak mudah. Karena memang dalam konteks ketatanegaraan kita, wakil presiden tidak punya tugas spesifik kecuali yang diberikan oleh presiden. Dan ketika ada cerita di zaman Pak SBY periode pertama, Pak JK sangat aktif, energik, ternyata last minute
tidak dijadikan kelanjutannya, padahal pertumbuhan ekonomi saat itu dalam banyak cerita bagus gitu loh. Nah sehingga memang siapapun, bukan cuma Mas Gibran ya, siapapun ada pada posisi yang sangat sulit, tidak bisa menjadi dua matahari kembar gitu loh. Jadi para subordinat jangan menonjol daripada presiden. Dalam banyak hal ini tidak sehat karena kita punya dua presiden wapres yang punya sumber daya luar biasa. Mereka menang itu tidak sendiri, mereka menang berdua. Dalam pandangan saya akan sangat baik kalau ada duit tunggal seperti Soekarno-Hatta. Tidak bisa Indonesia itu diurus cuma oleh satu orang kok. Demikian luasnya, demikian beragamnya, demikian berbedanya. Saya bahkan sangat mendukung otonomi daerah yang diperbesar. Jangan semuanya Jakarta sentris. Luar biasa. Singapura itu cuma 5 juta, Finlandia 3 juta, Qatar 3 juta. Tapi ketika diberikan otonomi, mereka tumbuh berkembang. Di kita tidak ada otonomi yang diberikan. Lihat Undang-Undang Keuangan Pusat Daerah. Otonomi itu ada 26 diberikan ke daerah, tapi uangnya nggak ada, itu otoritasnya nggak ada. Sehingga yang terjadi hampir dari 514 cuma 3 sampai 4 daerah yang PAD-nya itu dicukupi oleh yang APBD dicukupi oleh PAD-nya. Ini kan masalah besar. Yang maksud saya harusnya presiden, oke, kamu urusin otonomi daerah, kamu urusin ekonomi 8%, kamu tidak ada masalah dan tidak perlu kita merasa ini bukan saya 2 periode, saya 3 periode, bukan. Ini gimana tanggung jawab kita untuk keluar dari middle income trap country, gimana kita keluar dari job creation, gimana kita menangani demikian banyak. Kasihan sekali bangsa 290 juta ini gitu loh. Semua bergerak punya niat tulus untuk memajukan bangsa. Nah, paling enak jangan ada saling curiga di antara kita. Semuanya saling percaya, kita kontestasi. Jujur, boleh kok. kalangan elit sih yang paling kita curigai sebenarnya Bang Mardhani. Nah, buat saya elit juga harus belajar. Makanya saya nggak seuzon kok Pak Jokowi. Kami ketika kritik Pak Jokowi, Pak Jokowi presiden kok. Saya pernah ditanya di satu Pak Mardhani kan ngotot ganti presiden. Pernah dikriminalisasi nggak? Enggak tuh saya. Makanya saya berani kritik aja gitu loh. Nah, intinya adalah ayo jangan takut. Selama kita punya data fakta, kritis dan konstruktif, kita bisa membangun negeri. Wah. Ya itu haknya Pak Prabowo yang menentukan nanti presiden. Dan Pak Prabowo punya berdasarkan tren 1 tahun ini peluang beliau di 2029 maju lagi besar. Walaupun 4 tahun ke depan kita akan lihat. Tetapi apapun maka ini sehat. Kalau Pak Prabowo dengan Mas Gibran berprestasi, maka siapapun yang ingin melawan atau melirik Prabowo agar jadi orang nomor 2-nya harus bekerja keras untuk menunjukkan kita lebih baik kok ketimbang Mas Gibran. Kita lebih punya solusi kok. Kita lebih punya kekuatan politik kok. Itu yang akan menentukan. Jadi bukan Prabowo, bukan Gibran yang menentukan. Tiap partai politik menentukan diri sendiri untuk berprestasi lebih baik lagi.